Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang dimuliakan Allah. Di hari Jumat ini kita diberi kesempatan dan kesehatan bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di musola yang sangat kita hormati ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Perwiritan Musola An-Nasirun. Yang saya hormati ibu-ibu anggota wirid Musola An-Nasirun. Mudah-mudahan ibu semua setiap langkah yang ibu ayunkan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketetapan iman untuk selalu mengikuti majelis-majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, tema kita kali ini adalah makanan dan minuman yang halal dan thayyibah. Diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bagaimanapun juga itu adalah firman Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadikan kita orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimanapun juga kehalalan suatu produk itu atau suatu makanan dan minuman bisa mempengaruhi kita dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam berujar, bahkan bisa menentukan kepribadian kita. Saat ini sangat miris, banyak anak-anak generasi muda itu tidak memperhatikan kehalalan suatu makanan yang dia konsumsi. Dia hanya sekedar tren. Kita sebagai orang tua bertugas mengingatkan. Kalau orang dulu, Bu, seandainya dikasih makanan sama anaknya, ini beli atau buat? Ya kan, Bu? Kalau belinya di mana? Sering nggak, Bu? Kalau orang dulu, kita dulu sering gitu ya, Bu. Kalau anak sekarang enggak. Dia ada makanan nggak payah nanya, yang penting dia makan. Apalagi kalau yang makanan itu viral. Kadang-kadang, Bu, saya pernah rasa yang namanya makanan itu dengan rasa pedas yang pakai level itu kadang-kadang
Kalau menurut saya sih itu nggak ada sensasinya, yang ada merugikan kesehatan kita. Tapi mereka tuh tertantang level 1, level 2 gitu ya Bu. Kalau level 1 pedasnya sekian gitu ya. Nah, mereka tuh jadi kayak apa ya, kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Sementara kita orang tua mereka harus mengingatkan bahwa makanan yang halal itu harus disertai juga dengan yang baik untuk tubuh kita dan kondisi kita. Suatu produk itu kita harus tahu identitas produk halalnya. Saya pernah mengikuti seminar dari Balai BP POM. Kita kalau mau mengkonsumsi makanan yang menggunakan kaleng atau kemasan, sebaik mungkin kita lihat kadaluarsanya. Bagaimanapun juga dia tetap menggunakan kimia. Ibu coba perhatikan, ibu punya ikan, ibu tidak usah bersihkan, ibu biarkan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Apa yang terjadi? Busuk kan Bu? Sementara itu di kemasan berbulan-bulan, bahkan bertahun. Bagaimanapun juga ada zat kimianya. Kita harus cerdas. Kita lihat kadaluarsanya. Bahkan itu saya pernah mendapat pelajaran. Ternyata kita kalau membeli makanan yang sudah penyot Bu, kan ada kadang-kadang dia penyot gitu sedikit, itu nggak boleh dikonsumsi ternyata. Saya itu tahu dari Balai POM. Ternyata tidak boleh dikonsumsi apapun judulnya. Minuman, umpamanya susu kental, susu cair ya Bu ya. Kalau sudah penyet itu nggak boleh, karena apa? Bakteri sudah masuk Bu, ternyata masuk di dalamnya. Makanya sebisa mungkin kita hindari, bukan nggak boleh, tapi kita hindari makanan yang berasal dari kaleng-kalengan. Lebih bagus kita makan yang segar, ya Bu ya. Kita harus tahu identitasnya. Terus dia diproduksi di mana? Kemudian kira-kira itu halal atau haram? Kadang-kadang kita nggak tahu Bu, di dalamnya itu entah halal entah haram. Yang penting ada aja label haram apa halal, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, kemudian terpisah secara fisik dari produk yang tidak halal. Artinya apa? Kalau ibu pergi ke suatu swalayan, ada nggak yang di sana khamar, alkohol? Ibu sebisa mungkin beli sirup, jangan yang dia berdekatan dengan alkohol. Bagaimanapun juga dia terkontaminasi, Bu. Nah, jadi intinya apa? Sebisa mungkin kalau kita mau minum sirup, boleh beli yang jauh dari dekat dengan alkohol. Umpamanya ini ada alkoholnya, kita nggak bisa juga Bu melarang swalayan itu tidak jual alkohol, karena pajaknya tinggi. Pemasukan untuk ya daerah kita. Nah, kemudian wajib bebas dari kontaminasi dengan bahan tidak halal, bukan Bu? Wajib. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan sudah tercemar, kontaminasi itu tercemar. Kadang-kadang lagi kalau di warung-warung yang biasa, itu minuman dekat dengan cairan pembersih, kadang-kadang Fixal. Nah, itu harus diingatkan Bu, kita harus cerdas.
Mamanya, Bu maaf, ini lebih bagusnya agak jauhan karena ini pembersih, sementara ini mau kita konsumsi gitu ya Bu ya. Nah, kemudian personilnya tuh tidak boleh berganti-ganti dengan yang menangani produk tidak halal. Nah, kadang-kadang kan di swalayan tuh ada SPG-nya tuh Bu, sendiri-sendiri. Khusus susu ini, khusus pembalut ini gitu ya Bu ya. Nah, makanan juga gitu. Jangan sampai mereka itu bergonta-ganti, saya pegang ini, saya pegang ini gitu. Apalagi yang dipegang itu makanan yang ibaratnya pembungkusnya tuh tipis. Nah, bisa tembus. Kemudian tidak dibolehkan menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal, termasuk minuman beralkohol. Apa bedanya alkohol dengan khamar? Apa bedanya Bu? Sama nggak itu? Sama nggak? Beda tipis kan? Tapi beda Bu. Beda. Kalau beralkohol itu dia tidak memabukkan, tapi kalau khamar dia memabukkan. Biasanya ada cairan alkohol untuk pembersih. Biasanya cuma 0,5%. Tapi kalau sudah lebih dari itu dia sudah termasuk dengan dikategorikan khamar. Nah, kalau yang khamar itu memabukkan. Walaupun nira itu terbuat dari alami, berasal dari pohon kelapa, kalau sudah diberi dia zat kimia yang bisa memabukkan, dia tidak nira lagi namanya, sudah jadi khamar. Ya Bu. Nah, kemudian wajib menerapkan aturan larangan bagi pengunjung dan karyawan membawa dan mengkonsumsi makanan dan minuman tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Ini kita nggak bisa ambil bagian lah di situ, karena itu memang udah kewenangannya swalayan itu gitu ya Bu ya. Intinya kita harus pandai-pandai memilih, jangan kita membeli makanan dan minuman kadaluarsa, jangan yang makanan minuman itu dekat yang haram ya Bu ya. Intinya itu. Kemudian urgensi halal dan haram. Perkembangan teknologi membuat label halal itu menjadi rumit. Sekarang udah diganti, ya kan Bu? Nah, kalau kita yang nggak paham bisa terkecoh. Nah, kemudian karena halal terkait dengan suatu produk bukan hanya pada bahan bakunya saja, bahan tambahan dan bahan penolongnya saja, tapi juga pada proses produksinya. Saya lihat ada profesor menerangkan, kita kadang bangga makan roti, padahal di dalam roti itu ada pengembangnya, ada pelembutnya. Kalau orang dulu pengembangnya apa Bu? Cuma telur, dikocok sampai ngembang, dikasih tepung, dikasih gula, paling-paling pewarna dan pengharumnya daun pandan atau daun suji. Kalau sekarang kan enggak Bu, beraneka macam. Apalagi kalau yang ulang tahun, bangga kalau beli cake, apalagi nanti dikasih lilin. Itu sudah ngikut budaya non muslim. Mengapa mereka menggunakan lilin? Asap yang mereka lihat itu setelah dia meniup lilinnya kan ada asap. Mereka beranggapan asapnya itu menyampaikan doa-doanya kepada Sang Pencipta. Itu anggapan mereka. Apakah kita seperti itu doa kita? Di hati aja belum kita
Bahkan di alam sadar kita aja Allah sudah tahu. Ibu pernah nggak merasakan, umpamanya gini nih, tiba-tiba kok pernah ada kejadian rasanya ini udah pernah lah dulu. Pernah nggak ibu merasakan seperti itu? Pernah kan? Itu ibu dulu pernah masuk alam bawah sadar. Umpamanya nih, ibu pas lagi di suatu tempat, saya pengenlah suatu saat anak saya berhasil seperti itu. Itu udah doa bu, walaupun tidak diucapkan, walaupun masih di hati, itu sudah dicatat sama Allah. Dengan ketaatan kita kepada Allah, itu bisa dikabulkan sama Allah. Umpama nih, suatu saat tiba-tiba anak ibu lulus dengan nilai terbaik, diberi kemudahan semuanya. Itu doa ibu saat ibu tidak tahu bahwa itu menjadi doa. Maka berpikir dan berpikir dan juga berprasangka baiklah kita kepada Allah. Nah, kemudian mengapa bahan baku itu harus barang yang suci? Harus barang yang suci dan halal. Tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan, bahkan bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau tercampur dengan bahan yang haram. Coba ibu pernah sekali-sekali lihat di media sosial atau di YouTube. Coba ibu lihat, kalau orang sudah makan di restoran besar, pasti di dalamnya ada zat yang tidak halal dimasukkan. Sedikit banyak pasti ada dimasukkan, ya bu. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita di rumah pakai apa namanya ya, micin itu apa sih namanya bu? Penguat rasa ya, apa namanya sih? Penyedap. Nah, penyedap. Kita di rumah pakai penyedap nggak bu? Bersyukur kalau yang tidak pakai penyedap. Kalau yang pakai, biasanya kalau nggak pakai pasti beda rasanya, nggak enak kan? Itu sudah jadi kecanduan. Yang begitu itu nggak boleh lagi bu, karena organ tubuh kita itu sudah dipengaruhi, dialihkan. Tapi kalau umpamanya ibu mau menggunakannya masih dalam takaran yang wajar, boleh, silahkan. Ya, kalau orang dulu penguat rasanya paling dikasih gula sedikit gitu ya. Bagi kita yang sudah terbiasa, jangan berlebihan. Saya kadang-kadang ya bu suka sedih kalau mau mengkonsumsi bakso atau miso di luar, itu ngasih penguat rasanya itu Ajinomotonya itu sampai ya 1 sendok kecil itu. Ngeri kita kan bu. Nah, terus terang ini kalau tubuh saya itu nggak bisa terima. Saya kalau sudah seperti itu makan itu, saya harus minum air jeruk panas. Kalau tidak, dari mulai saya makan terus biasanya 24 jam mulut saya itu kering kayak orang nggak minum seharian, dan rasanya nggak karuan. Itu mulut saya. Kalau kami bahasa Jawa namanya aor, nggak ada rasa. Nah, tapi kalau dalam masih batas kewajaran, silakan ya bu ya. Nah, kemudian menurut ajaran Islam, penentu kehalalan dan keharaman suatu makanan itu dapat didasarkan pada bukan cukup dia suka. Saya suka makan ini, terus makan ini aja terus gitu, enggak ya bu ya. Nah, penentu kehalalannya itu apa? Harus didasarkan pada Al-Quran
sunnah dan kaidah-kaidah hukum agama Islam, yakni pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Contohnya, ibu beli ikan salmon, mahal nggak tuh bu? Mahal kan? Bangga nggak ibu bisa makan ikan salmon? Bangga, ya kan? Nanti ibu makan. Di saat ibu makan, ibu proses dengan yang halal, jadilah dia halal. Ya bu, umpama nih, ibu panggang dia sampai apa ya, gosong. Itu kira-kira halal atau tidak? Ikan salmon itu halal, tapi tidak baik karena ikannya sudah terkena zat apa? Asam aram. Dia bisa merusak tubuh kita. Kadang kita bu, jangan salah, yang kita bakar tuh oh iya dia non kolesterol, padahal dia mengandung zat aram, lebih berbahaya. Kalau kita mau mengkonsumsi atau dibakar silakan, tapi jangan sampai gosong, ya bu. Nah, sebetulnya makanan yang paling sehat itu di steam, cuman nggak ada rasa. Nggak ada rasa kan bu, kayak makanan orang sakit kan. Nah, tapi itu sehat. Nah, intinya apa? Kita mengkonsumsi makanan yang wajar, jangan berlebihan. Boleh nggak ibu makan rendang setiap hari? Kalau badan ibu kuat nggak apa-apa, ya kan, masih muda, masih kecil, boleh. Tapi kalau udah usia 40 tahun harus sedikit dikurangi karena tubuh kita sudah tidak memproses dengan sempurna yang berasal dari karbohidrat hewani. Nah, penyerapannya kurang. Maka biasanya kalau orang yang suka makan makanan yang daging-dagingan, terus apa lagi yang banyak santan-santan, akan banyak nanti diserang penyakit. Ibu mau nggak punya harta banyak tapi mengeluarkan duit aja untuk penyakit? Mau nggak ibu? Enggak kan? Punya rezeki banyak, badannya sehat, rezekinya bisa dinikmati, anak cucu bisa disodakohkan, itu yang barokah, ya kan? Nah, kemudian apa sih yang harus diperhatikan? Pangan yang dikehendaki oleh konsumen. Kalau tadi itu kan banyaknya tuh untuk produsen tuh untuk yang mengolah ya bu ya. Kita kan ibu-ibu rumah tangga yang mengolah nih khusus di rumah. Kemudian apa sih pangan yang dikehendaki oleh konsumen? Pertama, sesuai dengan selera. Ada nggak anak ibu kadang-kadang gini, nanti buat sop ya. Nah, berarti sesuai dengan selera kita sebagai tim produksi, kita cari sop yang halal juga baik, ya bu. Hanya masak khususnya untuk keluarga membaca bismillah, ikhlas lillahi ta'ala, itu tambah berkah. Jadi ibadah walaupun ibu tidak ngaji 1 juz, ibu menghidangkan makanan dengan ikhlas, tidak ngomel, cari makan yang halal yang baik, ibu sudah beribadah. Saya yakin ibu di sini semuanya sudah terapkan itu. Insya Allah anak-anak di sini jadi anak-anak soleh-solehah karena ibunya solehah, ibunya mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kalau anaknya nggak soleh-solehah, bu, nggak ada MDA di sini bu, iya kan? Nah, alhamdulillah saya yakin ibu di sini yakin saya, insya Allah menerapkan yang halal dan thayyibah. Kemudian baik, kalau anak kita
kita belikan seafood. Ini tentang ibunya suka beli kerang atau beli udang, anaknya nggak bisa makan. Nah, anaknya nggak dibelikan atau nggak dibuatkan lauk yang lain. Itu namanya tidak fair. Ibunya cuma mementingkan selera sendiri. Ada loh Bu, kadang-kadang saya lihat anak kecil sudah makan pedas. Kenapa? Ibunya nggak mau repot, buat lauknya cukup satu aja. Sementara anaknya belum sanggup makan itu, karena dia lapar mau nggak mau dimakan. Nah, kalau kita mau buat sambal, buatlah yang kira-kira sesuai dengan keluarga kita. Pokoknya keluarga kita udah dewasa boleh pedas. Tapi kalau masih ada yang anak-anak, ya kita sediakan makanan yang kira-kira pantas untuk anak-anak, ya Bu ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, apa sih yang telah kita simpulkan dari yang kita bahas tadi? Pertama, manusia itu dianjurkan oleh Allah Sang Pencipta memperhatikan makanannya, baik asalnya maupun manfaatnya dalam tubuh kita. Saya tahu, saya yakin jengkol itu bermanfaat tak Bu? Manfaat, katanya bisa mencegah kanker kan Bu, bisa mengobati. Tapi kalau banyak-banyak boleh nggak? Kejengkolan kan? Nah, nggak boleh. Nah, itu artinya tidak bermanfaat untuk tubuh kita kalau terlalu banyak. Kemudian makanan yang diharamkan itu lebih sedikit. Allah itu memberi kesempatan kita makan makanan yang halal itu lebih banyak. Coba yang sedikit itu kan kalau bisa dihindari, apalagi yang subhat. Subhat itu apa Bu? Subhat itu apa? Nggak jelas statusnya dia halal apa haram. Ya, bisa membuat hati kita membeku, tidak bisa menerima kebenaran. Nah, gitu. Kemudian makanan yang haram pasti tidak baik, makanya dilarang dikonsumsi. Dan yang halal itu insya Allah baik, bisa diserap oleh tubuh, bisa menambahkan kita menjadi tenang untuk beribadah. Kalau orang dulu Bu, makanan itu kira-kira harus cari ke pasar atau yang ada di sekelilingnya. Yang ada di sekelilingnya. Kalau kita enggak, kalau kita semua kita tanam di pasar, ya enggak Bu? Semua kita tanam di pasar. Kalau kita ada waktu, kita sempatkan Bu, walaupun di polybag atau di pot, kita sempatkan entah cabai rawit gitu ya. Atau kita kalau ada tempat, tapi kalau nggak ada tempat ya namanya nggak ada kan gitu ya Bu ya, nggak ada lahan. Kemudian peran ilmu dan teknologi pangan sangat penting dalam memahami dan menghasilkan pangan yang halal dan baik. Saat ini teknologi udah maju. Dulu orang kalau menanam padi berapa tahun? 1 tahun kan Bu? Ya, berapa bulan Bu? 6. Kalau sekarang padi gugur 3 bulan. Nah, udah bisa dipanen. Kalau dulu orang mau makan ayam berapa bulan nunggunya? 1 tahun. Kalau sekarang berapa hari? 40 hari udah bisa dia mengkonsumsi. Wah, dengan segala-gala kimia masuk ke dalamnya. Tuh. Kita coba Bu, pengen gak kayak orang dulu umurnya panjang-panjang, bermanfaat, masih bisa ketemu anak cucu, sehat-sehat. Saya kemarin Bu ada diajak jenguk seseorang. Saya pikir tuh orangnya udah sepuh, ternyata masih muda. Tuh. Itu apa? Coba. Ya. Coba kalau orang dulu, kenapa ya usianya bisa panjang-panjang? Orang dulu giginya masih lengkap,
ya kan? Penglihatan masih bagus, pendengaran masih bagus. Karena apa? Karena yang dikonsumsinya itu betul-betul baik untuk tubuhnya dan terutama dia halal. Orang dulu mana mau Bu makan yang aneh-aneh. Kalau mau makan biasanya tuh dia buat sendiri. Mau buat lemang buat sendiri, ya kan Bu? Mau buat kerupuk, mau makan kerupuk dia buat sendiri. Dari nasi dia buat sendiri. Tuh. Mau buat peyek dia buat sendiri. Bahkan minyak, orang sekarang minyak mahal bingung semua. Bingung nggak tuh? Kemarin bingung minyak mahal? Enggak, alhamdulillah. Nggak usah bingung Bu, minyak mahal. Kita antisipasi caranya pakainya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Nah, kalau orang dulu ada kelapa, dia buat minyak sendiri. Itu apa ya? Kalau kami namanya blondo. Apa ya? Ampasnya itu, ampas minyak itu dibuat itu bisa dibuat sambal. Ya kan Bu? Nah. Kalau sekarang nggak ada ilmunya kayak gitu Bu, nggak ada ilmunya. Jauh ilmunya kan? Kalau orang dulu nggak bingung, dipepes bisa dimakan. Mau goreng kerupuk aja orang dulu pakai apa? Pakai pasir. Saya pernah loh Bu, sama nenek saya. Yuk kita goreng kerupuk. Saya masih mungkin kelas 3 SD gitu. Kita goreng kerupuk, kita mau makan kerupuk. Jadi ke belakang gitu kan. Kok kerupuknya nggak pakai minyak gorengnya gitu kan? Saya kan baru pindah dari Dumai. Saya di Jawa. Itu kerupuk cuman ditaruh di bara api Bu. Bisa dia mateng. Di sini bisa nggak? Bisa. Cuman kita kurang kreatif. Kalau orang dulu kreatif, nggak ada gas, ada kayu. Ingat nggak Bu dulu pernah orang masak pakai apa namanya? Kalau yang gergaji itu Bu, kan ada serbuk gergaji itu. Nanti dibuat kayak gitu kan, nanti di tengah dikasih kayu gitu, nanti dipadatkan, dihidupkan dari bawah. Pernah nggak dulu tuh Bu? Pernah. Orang sekarang mana ada yang tahu tuh Bu? Nah, pakai kayu, pakai itu, pakai tempurung, pakai arang, ya kan? Anak sekarang tahunya siap saji aja dia. Udah ada bahan pun dia tak bisa ngolah. Iya nggak Bu? Ibunya umpamanya pergi wirid atau ngambil rapor, bisa 1 hari itu nggak masak, dia tak makan tuh. Iya kan Bu? Elok dia nunggu maknya sampai selesai. Nah, sampai pulang. Kalau kita dulu kan enggak. Apa yang ada di rumah tuh? Kadang ubi pun ada di rumah, kita rebus. Biar ada rasa, kita pakai garam, mau nggak pakai gula. Pandai kita hidupkan Bu. Anak sekarang tak hidup. Yakinlah saya. Kemudian pengetahuan dan edukasi halal haram itu tentang pangan perlu diperhatikan untuk kebaikan jasmani kita dan rohani kita. Mengapa orang dulu itu semua rata-rata pergi haji meskipun dia tidak pegawai? Kalau sekarang pegawai pun dia tak bisa berangkat. Iya nggak Bu? Kenapa? Orang dulu itu makannya sederhana. Kira-kira hari itu udah cukup, punya sayur daun ubi aja dia udah cukup sampai sore. Terus sekarang daun ubi belum cukup, masih cari lauk lagi, ada lagi kerupuknya, apa lagi? Belum lagi nanti ada yang lewat beli lagi. Iya kan Bu? Iya. Berapa budget 1 hari untuk konsumsi coba? Kalau DTK itu banyak kan. Kalau orang dulu enggak. Kalau orang dulu udah yang penting dia enggak kelaparan. Enggak kelaparan, udah cukup, dia tabung uangnya. Terus terang ya Bu ya, saya katakan ya.
di Dumai kota ini kan kota nih, kalau ditengok orangnya kan berpunya semua nih, ya kan? Itu rekod pergi hajinya tuh dari 7 kecamatan bisa paling bawah. Nah, yang ramai itu di mana, Bu? Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kapur. Oke, sekarang dia baru punya kebun sawit. Nah, dulu kan enggak. Dulu kadang-kadang dia punya kebun rambutan, punya kebun mangga, durian, itu pun campur-campur. Ya kan, Bu? Coba kita kalau ke rumah family kita ke Bukit Kapur. Coba, pasti kita pulang penuh dibawain semua. Ya enggak? Coba kita pergi ke rumah family kita yang di kota apa yang Ibu dikasih? Ada Ibu dikasih? Nah, dikasih apa? Dikasih cerita. Oh, saya tuh ya setiap bulan bayarnya sekian. Dalam hati saya datang sini nak silaturahmi, dikira nak curhat pula ke sini. Kan gitu kan, Pak? Coba. Kalau orang petani itu, Bu, dia nggak akan sayang memberikan, walaupun dia kalau dipikir dia membutuhkan. Umpamanya dia punya sukun 5. Apa salahnya dibuatnya keripik, bisa berhari-hari dimakannya, ya kan, Bu? Mereka enggak, diambilnya aja paling 2, 3 tuh pasti kali orang, ya enggak, Bu? Tuh, coba Ibu kalau punya duit 500.000, ada enggak Ibu niat nak ngasih tetangga Ibu 100.000? Ada enggak? Nah, enggak ada kan? Ada. Makanya apa, Bu? Semuanya harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Dimanapun kita berada, jangan berlebihan. Oke, di Dumai kan dekat nih, nak beli baju yang bling-bling, yang berenda-renda, yang apa segala macam ada kan, Bu? Tinggal jalan aja sampai. Coba kalau orangnya di daerah tuh, dia mau kesini pun mikir. Nah, jangan kita diberi kemudahan membuat kita menjadi boros itu kawannya syaitan, ya Bu ya. Kita yakin insya Allah ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu, karena saya lihat orangnya biasa-biasa aja. Nah, saya kadang-kadang sedih loh, Bu, nengok orang bling-blingnya dari sini sampai sini, ini cincinnya udah bingung mau taruh di mana. Nah, iya kan? Itu tas sama sepatu harus matching, baju harus matching, ya kan? Bingung kita, Bu. Itu koleksi rumahnya udah kayak butik mungkin. Nah, iya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Saya terus terang, Bu, saya dari dulu sudah saya tanamkan dari diri saya sendiri. Kebutuhan itu yang kita penuhi, yang memang betul kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan, itu baru kita penuhi. Tapi kalau nggak kita butuhkan, nggak usah dipenuhi. Sia-sia, Bu, kita beli baju cantik, mau kita bawa ke pasar, kayaknya norak kan, Bu? Nggak dipakai, pergi ke pesta, pakai itu terus, diejek orang. Ibu ini mencetak baju aja. Nah, serba salah kan? Serba salah. Coba kalau kita pakai baju sederhana, Ibu bawa pengajian bisa, Ibu bawa ke pasar bisa, Ibu bawa pergi umpamanya pertemuan entah arisan entah apa bisa. Nah, saya pernah, Bu, ini ceritanya ikut tren, bukan tren sih, karena kebetulan saya juga guru MDTA. Jadi teman saya itu, kita buat seragam yuk gitu kan, buat seragam. Belilah kita yang mahal. Saya bilang, saya ini nak bawa tiap hari macam tak pantas. Banyak kali ininya, Bu, bling-blingnya. Rasanya kayak kita mau apa? Iya, fashion show pula jadinya kan? Bukan mau jadi ngajar anak-anak. Jadi anak-anak nanti kira-kira mikirnya, ibu di sini nak bergaya agaknya nih, atau mau ngajar kan? Nah, pakailah baju yang sederhana. Oke, dari saya sekian nih, Bu. Mudah-mudahan itu semuanya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Halal itu penting,
wajib kita lakukan, thayyib juga harus kita penuhi karena dia baik untuk tubuh kita. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan fid dunya wal akhirah. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.